Setiap negara bang. Setiap negara pasti ada. Iya pasti ada. Di pemerintahan. Pemerintahan kita pun juga sih bang. Bisa dibilang nggak bang? Bisa dibilang ada sih. Bisa dibilang. Iya. Ini kan aku pakai cincin kan. Ini tangan kakak bisa berdarah. Jadi, kayak ada jarum atau Kalau bahasa Jawanya nyokot, nah itu. Dari gitu. situlah darahnya itu dipakai sama iblis atau sama ya makhluk astral gitu ya, untuk masuk ke dalam pikiran orang yang tadi tuh yang darahnya diambil itu, terus nanti dia punya kesadaran. Dimanipulasi. Oke, dari awal gue akan mendisklaimer bahwa konten ini tolong untuk tidak kalian tonton buat kalian yang memang tidak percaya dan tetap ingin meyakini apa yang kalian yakini. Jadi kalian bisa yang namanya untuk langsung aja close video kali ini. Kenapa? Karena video kali ini akan banyak sekali unsur-unsur yang membuat kalian menjadi belok dari keyakinan yang akan kalian yakini. Bukan keyakinan dan kepada Tuhan ya. Tapi kita di sini akan meluruskan bahwa apa yang akan kita sebutkan atau apa yang kita jelaskan di sini, message-nya adalah kalian tidak boleh jauh dari yang namanya nilai ketuhanan. Ketuhanan harus selalu ada di dalam diri kalian. Karena banyak sekali hal-hal termasuk dalam budaya pop culture yang akan membuat kalian jauh dari ketuhanan. Sekali lagi, buat kalian yang tidak menerima konten kali hari ini, silakan untuk close video ini. Kita akan meluruskan apa yang dinamakan jalan ketuhanan. Halo semuanya, selamat malam. Balik lagi bersama gue Bo di Bobocool TV. Dan seperti biasa gue bersama partner indigo gue Ada Lucius. dan juga tidak lupa hari ini gue berkolaborasi bersama teman-teman dari Anomali. dari Trianomali. Kalian bisa langsung aja cek YouTube channelnya di sini, dan pada malam hari ini kita akan mencoba untuk menguak sesuatu hal yang bisa dibilang sensitif, terutama gue sebagai seorang K-popers, ya kan, gue sebagai penikmat K-popers juga, dan gue pelaku di industri K-pop juga, gitu kan. Tetapi intinya bahwa konten kali ini tidak menuju sebenarnya hanya ke K-pop saja. Semua unsur, semua elemen, dalam artian elemen pop culture ya, ataupun non pop culture juga, dari kepemerintahan, dari mungkin budaya, mungkin juga dari religi juga, mungkin ada hal-hal yang menyusupi, hal-hal negatif yang menyusupi untuk memberikan pesan-pesan yang negatif ataupun hal-hal negatif ke kalian jika kalian tidak memfilternya dengan baik dan benar. Jadi harap untuk yang para penonton untuk bijaksana dalam menyikapi konten kita pada hari ini. Oleh karena itu, siapkan popcorn kalian dan siapkan pikiran kalian dan hati kalian untuk menerima ataupun tidak, itu terserah kalian. Kami tidak memaksakan, tetapi kami hanya memberitahu dan mengingatkan kalian. Langsung aja kita mulai. Let's go. Pada malam hari ini kita akan mencoba masuk ke dalam sebuah gedung. Gue akan memberi bocoran, gedung ini adalah Big Four. Ya, you know lah Big Four siapa aja. Dulu Big Three mungkin, sekarang Big Four, ya kan. Yang dimana ternyata Bang Adam sendiri sempat melihat, ya kan, di salah satu gedung tersebut ada suatu hal yang aneh, ya Bang ya. Yaitu adalah gedung tersebut seperti terselubung oleh kayak kabut gelap gitu ya, yang dimana jadi lebih sulit untuk di astral projectionin lah katanya bahasanya. Seperti itu. Gue sebenarnya sih kayak pedang bermata dua ya untuk ngebahas ini ya. Tapi ini mungkin suatu hal message yang baik untuk kalian dengarkan. Intinya adalah dari konten kali ini gue akan menegaskan sekali-sekali. Gue akan menegaskan terus-menerus, yaitu adalah kita jangan terlalu yang namanya terlena, terpikat, tergila-gila oleh sesuatu apapun itu. Balik lagi, kecuali kalian memang terlena-lena, terpikat atau apapun itu kepada jalan ketuhanan, itu yang dibenarkan. Semoga kalian bisa bijaksana untuk menyikapi konten kali ini. Dan langsung aja gue bersama tim Anomali. Oke, tim Anomali. Jadi untuk malam hari ini Bang Adam sebenarnya sudah pernah ke sana untuk mengecek dan lain-lain. Ini agak tragis sih, yang dimana kalian mungkin tahu lah ya,
di banyak MV luar negeri seperti mungkin Katy Perry, Jay-Z or something Hollywood, kita ngomongin Hollywood lah, di mana pusat musik industri Indonesia, dunia. Apalagi Bro Willy ya. Bro Willy kan pasti kan seorang dosen apa nih? Dosen apa bro? Music and audio production. Itu dia pasti tahu lah ya, ya kan, hal-hal yang berbau musik dan lain-lain. Jadi pas banget nih gue konten sama Bro Willy kali ini nih. Nah, banyak kalau kita ngomongin video klip gitu kan, banyak simbol-simbol yang bisa dibilang ya kalian cari di Google udah banyak banget tuh teori-teorinya ya kan. Istilahnya konspirasi-konspirasi Illuminati. That's right. Illuminati yang akan kita bahas kali ini. Tapi kita memang terkerucut kepada industri musik yang berada di dunia K-pop ini. Nah, kenapa sih mereka nih menyusupi di dalam industri musik pop culture ini? Mungkin dari Bro Willy punya pandangan yang berbeda. Kalau gue ngelihatnya sih, terlepas dari mau pakai simbol mau pakai apa ya, siapapun astral ataupun yang dibaliknya itu ya memang simply bukan di jalan Tuhan aja. Ibaratnya kayak kalau gue punya anak, ya gue pengen dia ikut gue dong. Gue sebisa mungkin masa dia ngikut orang tua lain. Intinya gitu dong. Nah sama, itu juga siapapun yang bukan di jalan Tuhan pengen kita tidak di jalan Tuhan, as simple as that. Oke, sebenarnya agak berat ya hari ini ya. Sebelum itu Bang Adam, ada yang perlu disampaikan nggak sama Bang Adam sendiri? Jadi kita bakal mencari tahu bang, kita bakal ke lokasi tersebut, terus kita akan mencari tahu, tapi mencari tahu nilai kebenarannya ya, bukan nilai yang positif yang baik-baik aja, tapi nilai kebenaran di balik simbol Illuminati tadi gitu loh. Apa sih yang terjadi di balik yang sebuah entertain itu loh. Maksudnya bukan hanya hiburan aja, tapi dalam konteks pesan, sebuah pesan ya, tapi pesan sebuah ritual yang mengarahnya tuh ke kiri gitu loh. Ke kiri adalah kubu Illuminati lah ya. Iya, kubu Illuminati, dan apa aja yang di dalam situ. Jujur gue juga belum tahu banget apa yang terjadi di dalam situ, tapi gue ngerasa kayak kita tuh bakal ketemu sama jiwa-jiwa orang yang terperangkap gitu, jiwa-jiwa orang yang ujungnya tuh nggak sampai dengan konteks nilai ketuhanan itu nggak sampai, jadi kayak tersesat. Gue setelah mati itu kemana sih? Itu akan banyak di situ. Walaupun mereka masih hidup ya. Iya. Oke. Gitu. Oke, I see. Nah, mungkin gue kenapa mau ngebuat konten kali ini, karena sebenarnya mungkin gue udah pernah buat ya, tapi bukan di channel gue dan bersama teman-teman supranatural yang berbeda juga gitu kan. Mereka pandangannya sama dengan apa yang sempat diintip oleh Bang Adam gitu kan. Dan beberapa temen gue juga ada yang pernah kesana gitu kan. Dan kesana dalam artian astral projection ya, melihat gitu kan. Dan sama juga gitu kan. So that's why kayak gue juga mengundang teman-teman anomali gitu kan, untuk yuk biar nggak istilahnya gila bareng yuk. Ya kan, that's right. Karena gue bisa dibilang bukan pelaku supernatural ya. Gue cuma orang biasa yang memang tertarik dengan hal-hal seperti ini. Tetapi gue bener-bener mendapatkan sebuah pesan yang dimana ini ngebuat gue semakin percaya dengan nilai ketuhanan gue. Gitu loh. Yang dimana gue bisa mengkontrol apa yang gue suka gitu kan, untuk tidak terlalu berlebihan. Seperti itu. Itu yang pengen gue sampaikan berkali-kali. Gue kasih pesan ini dari awal ya kan, sampai sekarang tetap itu yang akan gue tekankan. Dan langsung aja, kalau kayak gitu Bang Adam, kita akan coba astral projection ke sebuah gedung dari ya Big Four ini. Tapi ada yang perlu jelasin dulu nggak Bang? Tapi sebelumnya gue mau jelasin simbol ini dulu Bang. Oke. Ya lukisan sedikit dari gue sih. Oke, itu buat lu sendiri Bang ya. Jadi gini, gue jelasin dikit ya guys. Udah lihat kan semua? Ini adalah simbol mata, salah satu simbol yang mungkin sering kita lihat tapi kita nggak sadar maknanya apa, gitu loh. Nah, simbol ini ada salah satu simbol Illuminati. Orang biasa disebut ya the eyes. The eyes, yes, that's right. Nah, simbol mata ini sebenarnya ada maknanya Bang. Apa tuh Bang? Maknanya itu punya makna dua sih. Satu ke manusia berbeda, terus makna ke iblis beda lagi. Ataupun makhluk lah ya, Ya, makhluk supranatural lah ya. Mungkin selama ini kita cuma tahu wah simbol Illuminati, simbol doang. Kita nggak tahu maknanya. Nah, kalau ditafsirkan secara ke manusia, simbol ini artinya adalah bila mana dia berada di sebuah produk baik perfilman atau musik production tadi, itu sudah menjelaskan bahwa produk tersebut adalah hasil dari istilah kasar kaum mereka lah, kaum Illuminati tadi. Itu menjelaskan bahwa ini produk kita. Oke, boleh. Semua pengikutnya itu harus mensupport itu.
Oke, boleh gue potong bang? Gue ingin menegaskan bahwa jadi orang yang melihat ini, kita ngomongin orang ya, orang yang melihat itu bahwa itu jatuhnya untuk mereka nggak aware ya, aware bahwa oh ini adalah produk kami, gitu loh. Jadi sebuah kode yang nggak usah lo ngomong pun gue tahu, ngerti kan? Jadi nggak rame kan kalau kita ngomong ini produk kita ya kaum Illuminati, tolong dibeli, tolong disupport, nggak, dengan simbol ini aja cukup. Oh ini produk kita, ya, ngerti kan? Dan dia ingin istilahnya bukan memperkenalkan kayak bahwa kita tuh ada di dunia ini. Seperti itu nggak sih bang? Ya lebih konteks ada, tapi konteksnya sebenarnya kalau ditujukan banget memang ke kaumnya aja bang. Ke kaumnya aja. Iya, oke. Mereka cuma bermain kode dan rahasia-rahasia itu sih. Ngerti kan? Oke, gue paham. Jadi kode itu kepada manusia adalah yang paham, yang memang kaumnya Aja. Bukan kayak kita yang bukan kaumnya itu kayak itu pasti Illuminati gitu. Kita cuma tahu itu doang kan. Maknanya nggak tahu kan? Oke. Berarti harus tahu dulu, harus tergabung dulu baru sadar gitu. Jadi kalau konteksnya mau film atau mau musik apapun itu, industri pop ya, kartun apapun atau apapun itu sebuah produk, ada ini ya kaum mereka pasti tahu ini produk kita. Oke. Dan sebagai salah satu pengikut ya gue harus support apapun yang gue bisa lakuin. I see. Beli kek, nyuruh orang beli kek, marketingin kek atau gimana kek, itu tugas gue sebagai kaum misalkan ya. Kaum dari mereka Illuminati itu tadi gitu loh, golongan mereka lah. Ini kalau manusia dalam artian manusia golongan mereka ya. Ya. Garis besar aja ya. Itu poin satu. Nah, poin kedua itu juga menjelaskan bahwa perusahaan di balik produk ini sudah dikuasain oleh golongan kita atau golongan Illuminati tadi. Pesan gue baru 2 itu aja. Gitu ya. Bingung gak sampai di sini? Tidak, itu untuk dari manusia ke manusia. Ya, jadi intinya saya menjelaskan, gue tegasin lagi adalah ini sudah melabelkan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang sudah dikuasain oleh golongan Illuminati. Biasanya berdasarkan investasi atau investor biasanya, setahu gue sih. Oke, jadi pemain-pemain besar ya? Ya, biasanya kalau nggak salah bos tersebut salah satu pengikut, kalau nggak tuh dia diinvestasi. Tapi dengan syarat lo harus gini. Lo harus gabung dengan kaum kita. Ya, terus lo harus memberikan sebuah ya misalkan ya peraturan bahwa setiap produk harus ada ini dan harus begini gitu loh. Konteksnya kayak gitu. Oke, jadi secara nggak langsung mungkin ini gue mencontohkan aja ya, mencontohkan keadaan. Misalkan gue punya perusahaan A gitu kan, gue investornya Bro Willy gitu kan. Bro Willy, ini contoh guys ya. Lo adalah kaum mereka Illuminati lah ya kan. Dan lo investor gue dan lo harus nyisipin ini di salah satu produk kita. Kalau tidak investor dana gue tarik gitu kan. Atau kayak gimana lah, hal-hal yang menakuti gue sebagai pemilik. Dan satu lagi, kalau sudah ada kerjasama lo akan dituntut bang. Kalau nggak tuh ya nyawa lo bisa hilang. Kerjasama mereka itu sulit buat putus. Makanya berapa mantan penganut itu susah banget lepas dari mereka gitu. Jadi secara kasar ya ikutin aturan dia. Iya. Yuk kita ikut komunitas itu yuk bang. Sebenarnya aku mau cerita sedikit sih. Jadi aku tuh punya temen, dia tuh pengikut salah satu Illuminati gitu. Nah sampai sekarang tuh bahkan kan dia udah mau keluar kan, dia bilang aduh udahlah Jas, gue mau tobat aja gitu, tapi susah banget keluar gitu ya. Alhasil dia sekarang hidupnya jadi hancur, bener-bener totally hancur guys. Terus udah gitu terakhir pas ngelihat dia gitu, Aileen juga ngelihat aduh kok dari matanya tuh dia udah kayak nggak normal gitu ya Lin ya, gimana Energinya keluar dan aduh itu udah nggak normal lagi ya. Gue boleh nanya nggak sih kalau secara nggak langsung, ini gue baru tahu nih cerita kayak gini kan dari kalian. Orang itu dibuat hancur itu memang dari segi duniawi dan juga dari segi duniawi supranatural. dan mental. Mental. Jadi mental itu diserang oleh supranatural itu atau gimana? Oke. Iya. Jadi secara perlahan tuh dia dibikin karirnya hancur. Oke. Terus orang-orang di sekitarnya juga jadi nggak support dia gitu. Jadi bener-bener down gitu sampai terakhir dia mau minjem uang gitu sama aku gitu. Bener-bener sampai separah itu. Minjem uang di Kredivo aja cepet. Cepet kelar hidup lo. Oke. Bang lo Menyebut brand nggak apa-apa. Jangan lupa ya endorse kita. Oke, balik lagi dari pernyataan itu, gue mendapat sebuah kesimpulan, bukan dari industri K-pop yang sedang kita bicarakan sekarang aja ya. Sebenarnya jadi industri negara manapun, apalagi yang kita tahu ya K-pop memang lagi terkenal, makanya banyak disusupi oleh hal-hal seperti itu ya kan, lagi hype. Di Indonesia pun, di luar negeri pun, di negeri manapun ada ya kaum golongan Illuminati itu.
Setiap negara bang. Setiap negara pasti ada. Iya pasti ada di pemerintahan. Pemerintahan kita pun juga sih bang. Bisa dibilang nggak bang? Bisa dibilang ada sih. Bisa dibilang. Ada, tapi mungkin balik lagi ya. Mungkin Mereka penyampaiannya terlalu- sesuai budaya dari negara tersebut. Ini karena hasil keturunan sih. Berapa di negara kita lah ya. Ada mereka tuh ada silsilah keturunan. Jadi makanya mereka jadi penganut. Oke. Gitu loh. Jadi kalau kita orang Indonesia nih pemerintahan kan tadi Bang Anda bilang kan, ini terlihatnya di mana, kayak di kontrak government atau gimana? Pemerintahan kan nggak selalu Government, melulu industri musik kan? Perusahaan udah ada semua. Kayak gini bro, lu mau jadi gubernur nggak? Gaung-gaulongan gua lah, gitu. Mau nggak? Enak loh. Nanti lu bisa kaya, bisa dapat Tapi kan nggak ada tahta. simbol-simbol ini. Nah ininya yang di mana gitu? Ada sih, mereka pakai cincin gitu sih kalau kata temen yang oke, aku oke. jelasin ya. Terus udah gitu pas disalamin terus cincinnya berdarah gitu. Hah? Jadi enggak, bukan berdarah. Cincinnya kalau Salaman. iya. Ini kan aku pakai cincin kan. Ini tangan kakak bisa berdarah. Jadi, kayak ada jarum atau Kalau bahasa Jawanya nyokot, nah itu. Oh jadi kayak kontrak ya, kontrak darah ya secara nggak langsung ya? Kita nggak ada obrolan dari tadi ya. Ini natural ya. Iya. Iya. heeh. Oke. Wah itu termasuk pengetahuan yang luar biasa sih, walaupun jadi beda jalur, tapi seenggaknya itu pengetahuan tentang Illuminati ini adalah ya kalian udah tahu lah, kalian nyari di Google pun Illuminati banyak banget. Dari Gitu. situlah darahnya itu dipakai sama iblis atau sama ya makhluk astral gitu ya, untuk masuk ke dalam pikiran orang yang tadi tuh yang darahnya diambil itu, terus nanti dia punya kesadaran, dimanipulasi. iya dimanipulatif gitu, dimanipulasi lah. Oke, I see, siap. Oke, terima kasih untuk infonya tim Anomali, dan gue mau melanjutkan dari Bang Adam. Bang Adam, tadi itu adalah baru poin pertama dari manusia tuh manusia yang golongan mereka. Sekarang kalau dari manusia yang ke non astral, Oh, ya, bukan non astral, yang ke astral, atau makhluk supranatural lah, itu kayak gimana bang? Jadi kalau untuk ditafsirkan secara simbol ini ke iblis, ini adalah simbol tugas. Jadi di saat misalkan gini, jadi misalkan ada seorang manusia ya berhati mental lemah, dan di belakangnya itu ada iblis. Oke. Jadi dia nonton film atau dengerin musik video klip, tapi ada simbol ini. Maka si iblis itu akan dia akan tahu simbol ini, dan dia tahu tugas dia. Tugas dia adalah bila mana dijelaskan, ya kuasai manusia ini sepenuhnya. Agar ya bisa mensukseskan tujuan kita. Jadi si iblis ini akan mensugesti secara penuh si manusia ini supaya istilah kasar ya beli produknya lah ataupun ngikutin pokoknya intinya kasar hal-hal yang bakal mensupport golongan tersebut bang, golongan Illuminati. Ataupun bisa dibilang juga, bisa nggak nih bang, kayak makin membuat dia tergila-gila dengan hal tersebut. Iya, Atau baik produk si produk Illuminati itu. ataupun ya baik produk ya produk musik kebanyakan bang. Ya, produk iklan kita ngomongin Iya. yang lain ya, ada musik, Iya. ada benda, ada apapun itu gitu kan, ataupun pemerintahan mungkin ya. Ada Ya nggak sih? idol. Ya itu yang lagi kita bahas sih, idol ya. Kita ngomongin idol. Kayak gitu. Itu poin satu. Poin kedua adalah tugas dari logo ini adalah buat si manusia itu makin jauh dengan nilai ketuhanan dan membawa si manusia ini bahagia dalam konsep halusinasi atau dunia hayalan. Aku pengen nikah sama si idol gua. Oh, itu salah satu contohnya. Ya. Bias ya, bias. Bias. Ya, yang pada ujungnya dia lupa dengan konsep manusia secara dunia nyatanya dia lupa, dia punya dunia sendiri dan dunia itu tuh nggak ada Tuhannya. Oke. Dunia itu adalah tentang dia. Tapi kan ada juga bang yang kayak istilahnya insaf pada waktu dewasanya lah, ketika ketemu orang beneran lah, pacar bener atau calon suami gitu kan, dia akan insaf dengan dunia seperti itu. Kalau gitu gimana bang? Intinya logo ini hanya menyerang untuk kaum yang mentalnya lemah atau manusia mental lemah bang. Oke. Jadi Gitu balik loh. lagi ya, kuncinya Iya. adalah mentalnya lemah. Iya. Dan mungkin 10 pendengar ataupun yang ngelihat logo itulah ya, yang melihat logo itu, mungkin ada satu yang benar-benar tertancap tujuan mereka. Iya. Mungkin 9-nya ini mereka akan akan taubat lah. Iya. Tapi setidaknya
Nah, ini dia. Selebihnya- Dalam waktu jangka tertentu saat dia tersirap dengan bisikan-bisikan itu, kan dia agak sedikit jauh dari Tuhan. Iya. Bener gak sih? Ya gue nggak usah sebutin lah fenomena-fenomena di dalam dunia K-pop lah. Kalian tahu K-pop kadang-kadang ya K-popers kayak gimana lah gitu kan. Ada yang bagus, ada good positivity, ada juga yang negativity gitu kan. Dan rata-rata memang orang-orang atau adik-adik yang masih berumur ya SMP, SMA, ya nggak sih rata-rata. Ya gua nggak bilang ini ngomong rata-rata lah ya, karena mungkin di situ mereka masih dalam titik menemukan jati diri. Bisa dibilang gitu nggak bang? Bisa dibilang iya. Poinnya gini sih bang, intinya prinsip mereka kalau gua namain ada prinsip apel beracun sih bang. Istilahnya kok apel beracun. Kenapa gue bilang apel beracun? Jadi seolah-olah gini, sugestinya kayak positif, membangun, menyemangati, tapi ujungnya adalah beracun. Kenapa? Lo sugestinya itu menjauhkan bahwa ada selain Tuhan, gitu kan. Jadi yang support kita tuh ya yang lain, bukan Tuhan. Jadi kayak aduh, semenjak ada si A, si B, si C, si D, semangat gue hidup nih. Harusnya kan ya Tuhannya kemana dong? Ya, Lupa dong sama Tuhannya. Jadi seolah-olah yang membuat dia bahagia adalah manusia lainnya, bukan Tuhannya. oke. Berarti sampai di sini? Itu make sense banget sih. Make Ada kan? sense. Semoga kalian dapat pesan ini ya. Ya. Please bijaksana. Kita Apa? pelan-pelan banget loh ngomonginnya loh. Apel beracun, suges yang beracun, seolah-olah kayak baik tapi sebenarnya beracun. Oke. So, langsung aja kita mulai untuk ke udah Bang dari lu dah ya. Cukup ya. Oke. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke akan Astral Projection teman-teman di sini. Ada Bro Willy, Aileen dan juga ada Jesselyn dan juga Bang Adam akan ke sana, yang dimana kita coba akan berinteraksi bersama iblis-iblis sana tersebut. Yang dimana kalian tahu juga dari channel Anomali dan juga channel gua, kadang-kadang kita juga bukan kadang-kadang ya, kita juga sering banget yang namanya konten-konten yang berbau iblis, demon gitu. Kita menghantam-hantam mereka lah, bahasanya seperti itu. Nah, apakah kita akan menghantam atau kita cuma bisa berdialog pada malam hari ini? Mereka bahkan udah menunggu deh. Tadi gue udah dengar suara kayak, kalian lama amat sih. Ya kan kita opening dulu coy. Sumpah itu gue dengar tadi. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama. Tapi gimana bang? Ada yang pengen lu sampaikan lagi bang? Iya, jadi gue bakal membuat sebuah ritual awal bang, ritual untuk pembukaan, buat masuk ke lokasi tempat mereka berada. Maksudnya salah satu pusat pemerintahan mereka lah ya, Di gedung tersebut. di gedung tersebut gitu loh. Tapi gue menggunakan simbol ini. Kenapa? Karena kalau gue pakai langsung astral projection, yang ada gue disambut sebagai tamu bang. Oke. Tapi kalau gue menggunakan simbol ini, ada simbol sabotase buat gue. Jadi istilah kasar, pintu seolah-olah gue tuh bagian dari mereka. Oh, Oke, kan? jadi lu memanipulasi mereka. Lu kebalik ya. Sabotase lah, gantian lah. Oke, jadi gue harus pakai linknya ini nih. Mungkin kalau lu kita nih tanpa ada link itu, ya kan? Lu akan dikasih lihat baik-baiknya doang gitu bang. Mereka tuh sangat hafal bahwa manusia tuh gampang banget dimanipulasi sih bang. Makanya mereka menyiapkan 2 pintu. Oke. Dan konsep ini jarang banget supranatural tahu. Tapi gua banyak belajar, ternyata memang mereka menyiapkan dua akses. pintu. 2 pintu. Satu buat yang tamu yang nggak tahu apa-apa tapi sok tahu. Tapi ada satu lagi pintu yang memang khusus mereka. Ya kita ngambil pintu khusus mereka lah. Ngapain kita pakai yang tamunya? Karena banyak manipulatifnya Iya. di sana ya. Di saat kita bertamu ya kita tahu apa di rumah itu. Iya benar. Ngerti nggak? Gitu. Oke, siap. Bang itu emang mata satu ya jatuhnya. Kalau agak melek, kalau agak merem, Gue udah tahu nih. simbolnya jadi simbol Illuminati. Guys, ini dadakan ya gambarnya ya. Kalau hina bawa aja. Dan gitulah. Ini kita rasnya Illuminati juga. Tuh kan Jesselyn langsung Aileen langsung melotot. Tapi masalahnya gue belum guys. Iya sih. Oke. Gitu, kita Siap mulai kalau kayak aja. gitu langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Gue nggak mau terlalu ngasih ritualnya, tapi bisa dibilang menunjukkan sedikit. Takutnya orang di rumah pada nyontek bang. Ini bahaya sih. By the way, don't try this at home ya, kecuali kalian memang ada pakar-pakar yang istilahnya apa ya, sudah oke lah. Bukan gitu guys. Soalnya main ritual gini nih, kalau kita imannya nggak kuat, lu bakal Goyah. goyah. Yang ada berpikir yang bener ini yang mana sih, kiri apa kanan, gitu loh. Konteksnya gitu sih. Kita mulai ya. Oke. Kita mesti ngapain dong? Sensitifin tingkatin aja. Gue buka gerbangnya.
Dia ngisap energinya bang. Iya benar. Siapa kartunya? Tarot selalu begitu. Tarot cara kerjanya kenapa kadang bisa relevan sama kita? Dia narik energi kita. Oke, apa tuh bang? Yang di sini aku lihat ya, benar tadi sesuai mungkin kalau mau di retailing ya, ada pentacles di sini, ada pentacles. Mungkin orang-orang itu serba uang walaupun nggak ada uang tetap harus beli seperti itu. Dan juga di sini ada sekte ya, pemujaan mungkin dari yang putih mengkamuflase menjadi yang hitam seperti itu. Dan juga di konten kali ini membuat semua kayak untuk menginfluence orang-orang itu untuk semua tuh suka sama mereka, untuk cinta sama mereka. Seperti itu. Kontennya mereka ya maksudnya. Iya, untuk cinta sama kontennya mereka. Seperti itu ada terus. Oke, gue ngambil lagi tapi gue pengen ngambil bareng. Terserah lo. Just ambil satu, terserah yang mana. Tapi nanti di kau lagi yang baca. Aduh, celekit berasa energinya nih. Satu aja, terserah yang mana. Oke. Kasih. Mas Willy, kita ngambil satu-satu ya. Take my time ya. Iya, take your time. Ini. Yes. Ai. Aileen. Kita Aku yang boleh tebarin di meja gak? boleh. Karena itu menurut aku lebih gampang sih. Oke. Semua. Aja, sorry. Tandanya itu yang keluar. Udah ini aja. Ya udah, ini udah keluar. Oke. Kalau dari sini sih mereka itu untuk ini ya, untuk menjadi yang terbaik gitu. Dan terbaik itu tapi kayak mendestroy semua, jadi kayak mengilahkan. Tidak ada yang lebih baik selain mereka, seperti itu arti di The Tower untuk konten kali ini. Dan juga membuat kalau di konten kali ini untuk fans atau istilahnya followersnya mereka tidak mengikuti itu kayak merasa tidak enak, ada yang kesepian, ada yang janggal, ada yang hampa seperti itu, ada yang kurang dalam kehidupan mereka seperti itu. Dan juga Justice dan Temperance ini membuat mereka itu tidak bijak dan meninggalkan ketuhanannya, nilai-nilai ketuhanannya. Contoh misalnya jadi malas beribadah, kalau nggak ada mereka itu tidak semangat ya, si artis-artis ini seperti itu sih. Oke, boleh di shoot. Siap. Ya. Gua satu kartu. Oke. Tapi gue yang baca. The Fools. The Fools. Boleh diangkat bang? Itu second pentacles. Oh, Second Pentacles ya, bukan The Fools ya? Oke, ya benar. 2 kiblat. Satu, ya dia menjelaskan bahwa ada kiblat selain Tuhan, Bang. Oke. Nanti. So, guys, gimana bang? Intinya kita kesana lagi dan ritualnya gua ubah sedikit. Oke. Oke. Siap. Oke guys, jadi ini tambahan doang buat di akhir video. Ini kalau ini adalah salah satu pandangan dari tarot card ya. Oke, ternyata sama dengan apa yang kita telusuri malam hari ini. Oke, let's go guys. Gua megang istilah kasar kategori iblis tapi ukurannya kecil. Ini gua tarik dari Jesselyn. Oh, tadi sempat Ada yang iya. nemplok. Nah pas gue tarik, gue dapetin dong memorinya. Nah terus memorinya ternyata iblis-iblis kecil ini yang bakal nemplok di korban-korban yang dimanipulasi sama si iblis tadi. Dengan kuasa Tuhan. Guys, satu ngambil pedang, dia ngambil pedang, satu ngambil pedang, ngambil senjata.